malam sahabat KKJN. Saat malam hari ini kami Wahyudi bersama Pak Yun kembali melaporkan bahwa saat malam hari ini kami kedatangan tamu-tamu yang spesial, bukan spesial lagi, luar biasa, karena beliau adalah tokoh-tokoh pemuda yang sangat luar biasa. Secara keorganisasian kami mengucapkan terima kasih dan suatu kehormatan bagi KKJN bisa menghadiri undangan dari KKJN. Mungkin kita akan lebih dalam lagi, kita akan berkenalan beliau-beliau ini siapa. Tidak saya sebutkan satu persatu, biarlah beliau sendiri yang untuk menyampaikan, memperkenalkan diri. Selamat malam sahabat-sahabat. Selamat malam. Kami hanya bisa mendengarkan bahwa ini adalah 4 alma mater. Mungkin bisa dari ujung sana memperkenalkan. Boleh. Dari mana, nama, organisasi apa? Oh siap. Saya Azwar dari LSM Garda Bangsa Reformasi Kota Cimahi. Assalamualaikum. Saya Agung dari Kepengurusan Moneker Kota Cimahi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KKJN semua. Saya Ali Samantri dari Diges, Ketua DPW Kota Cimahi. Assalamualaikum sahabat KKJN. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Iqbal, Ketua EKTC Kota Cimahi dari EKTC Kota Cimahi. Sahabat-sahabat KKJN, kalau kita sudah mendengarkan pribadi lepas pribadi sangat luar biasa. Kalau kita selama ini mendengarkan bahwa sahabat-sahabat ini, LSM, Ormas dan sebagainya ini, yang kita dengar setiap mendengar nama ini adalah keributan dan pertikaian. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saat malam hari ini beliau-beliau ini bisa duduk bersama. Kita akan gali apa sih harapan dan tujuan bisa duduk bersama ini, bahkan bisa menyempatkan diri atau memberikan nama dengan 4 alma mater. Saya panggil teman-teman saja ya, sahabat-sahabat. Ya, boleh Mas. Kira-kira dengan terbentuknya 4 alma mater ini, yang mempunyai ide pertama siapa? Kan selama ini kita dengar bahwa antara kelompok ini dengan kelompok ini Adu jotos ya. ada jotos gitu kan. Kira-kira siapa yang mempunyai bahwa kita bentuk alma mater? Boleh Kang Ari, Sok mangga. Ya, jadi gini dulu pas 2020 saya jadi ketua Briges Kota Cimahi. Akhirnya saya berpikir, saya mempelajari dari tahun-tahun sebelumnya, jauh-jauh tahun gitu kan. Kita ini selalu bergesekan, beradu. Terus apa yang kita perebutkan sebenarnya di sini nggak ada. Kayak kita merebutkan pepesan kosong sebenarnya. Akhirnya saya muncul ide, kenapa tidak kalau kita ini menyatu gitu. Kalau dengan menyatu ini Cimahi bisa kondusif, minimal sesuatu yang negatif, kejadian-kejadian yang memang memperburuk situasi, apalagi dengan sekarang adanya aturan hukum yang sangat jelas, ini memang sangat merugikan kita sebagai ketua dan anggota. Akhirnya saya bersilaturahmi lah dengan Iqbal, dengan Mas Agung, dengan Kang Ajwar. Akhirnya kita, dan alhamdulillah kita satu frekuensi Mas. Akhirnya mulai dari situ kita sering diskusi, di situ mulanya, dan akhirnya kita menembuskan ke Pakes Bangko dulu zaman Pak Marti dulu ya. Terus kita ke Polres bareng-bareng ngobrol tujuannya apa, ininya apa, dan akhirnya mereka merespon semua. Dan pertama kita dikumpulkan di Cenghak Kopi ya, ya itu sebenarnya pertama terbentuk yang 4 alma tertentu biar Cimahi ini bisa kondusif dan produktif. Dan alhamdulillah selama ini sih setelah terbentuknya wadah ini, maksudnya dengan adanya forum 4 alma mater ini, keturunan bentrokan antara yang dulunya disebut geng motor gitu kan, sekarang sudah menjadi, ada yang jadi ormas, ada yang jadi LSM, ada yang jadi OKP. Ini sudah turun sampai 80%. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini juga mungkin kami ini memang nyata hasil kerja keras kita itu semua, dan rekan-rekan kepengurusan dan anggota semua di 4 alma mater ini.
Dan mungkin ada tambahan juga dari rekan-rekan. Ini dari Kak Aswar mau nambahin. Sebenarnya kalau terbentuk yang 4 alma mater ini ya, kita dari pusat dulu udah ada, cuman di pusatnya itu dia tidak bekerja maksimal lah. Malah kita yang di kota Cimahi yang jadi Mendahului. ya, Ya. jadi kita ada tolak ukur lah bahwa di kota Cimahi kita bisa, kenapa di kota-kota lain tidak bisa. Dan di pusat sendiri sekarang masih ada sedikit-sedikit gesekan ya. Ya. Gitu. Nah, yang ditambahkan Kang Jawa atau Kang Gile. Jadi begini, mungkin saya nambahkan sedikit. Karena di Cimahi ini sebenarnya kota kecil ya Pak ya. Ya. Kota kecil dengan alma mater yang lengkap semua. Jadi kita nih sering berbenturan. Nah, sering gesekan. Nah, mungkin karena kita juga merasa capek ini nggak akan ada ujungnya. Akhirnya kita berinisiatif. Gimana nih kita duduk bareng, berembuk dan difasilitasi oleh pemerintah dan kepolisian ya Pak. Dibentuklah 4 alma mater. Jadi antisipasi awal lah Pak. Jadi supaya meminimalisir gesekan di tiap-tiap anggota. Ya alhamdulillah ya sekarang seperti inilah kita bisa duduk bareng gitu. Ngopi bareng ini. Alhamdulillah. Ketawa bareng. Jadi masalah lebih cepat teratasi, Ya. jadi tidak Tidak melebar ya. gitu, melebar kemana-mana. Benar. Jadi begitu ada sentuhan langsung kita berebut. Ya. Ya, mungkin sudah banyak ya Mas ya yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Ini saya hanya menambahkan sedikit. Intinya kita satu visi, satu misi, melebur jadi satu, ingin membantu mengawal kota Cimahi agar lebih baik ke depan. Situasi kondusif. Ya, Ya, dan dan situasi menjaga yang situasi kondusif. Kamtibmas ya lebih kondusif. Ya, benar. Mudah-mudahan. Artinya untuk mengurangi permasalahan di lapangan dengan adanya 4 alma mater mungkin kerasa untuk bagi masyarakat ya. Sangat kerasa karena antisipasi yang awalnya kan memang silaturahmi ini jangan sampai putus. Jadi jangan sampai dulu memang benar kata Kang Azwar, dulu kita sering dikumpulin di Polrestabes, di mana, di Polda. Cuman hanya hari itu ya sudah. Dan akhirnya kita rembuk berempat. Ini jangan sampai tok hari ini udah aja. Jadi memang harus ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan itu kita sampaikan kepada Kesbangpol dan Polres waktu itu ya. Dan kita sendiri juga tidak hanya omong kosong saja, omong doang saja. Kita juga berempat sering diskusi, sering menjaga komunikasi, silaturahmi, dan alhamdulillah akhirnya chemistry itu kan terbentuk Mas. Dan kita sampaikan kepada semua jajaran kita masing-masing gitu. Kalau alma mater sendiri, 4 alma mater sudah terbentuk berapa lama? 2 tahun ya. Oh, udah lama juga ya. 2 tahun ya. Tapi meskipun sudah terbentuk, apakah masih ada gesekan-gesekan atau memang sudah? Kalau gesekan ada aja. Ada aja ya. Oknum ada lah. Lebih Untuk di kota Cimahi. ya Lebih minimalisir gitu. Ya. Lebih minimal untuk saat ini. Karena ya dengan adanya 4 materi di kota Cimahi bagus juga untuk jadi percontohan untuk kabupaten kota lainnya. Ya, karena di kota lain itu mereka sudah membentuk tapi tidak berjalan. Nah, dengan kita ada di kota Cimahi ini, mereka pun melihat ke kita gitu, menjadi satu contoh bahwa loh kita ini bisa duduk satu meja gitu, kenapa enggak gitu kan? Ya. Intinya kita mengawal wilayah kota Cimahi, ya khususnya kota Cimahi ke depannya ya lebih baik gitu. Ya. Kalau kita berbicara tentang nama-nama lembaga tadi, ya dari GBR, dari Monreker, Diges, XTC, itu frame di masyarakat memang sangat menakutkan pada saat itu ya. Nah, bahkan di beberapa tempat ada penolakan. Nah, untuk merubah image daripada yang selama ini kurang bagus di pemandangan atau di telinga masyarakat, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh 4 alma mater bahwa kami sudah bukan yang dulu gitu, kami tidak suka dengan berkelayar kan gitu. Kira apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat? Pesan-pesan apa? Ya, mungkin merubah stigma Ya, lebih stigma ya, ya. image kita di mata masyarakat ya. Salah satu contohnya ya mungkin kita mengadakan kegiatan sosial. Ya. Waktu itu kita pernah bareng juga ya kegiatan di 4 alma mater ini dengan mengadakan bersih-bersih itu, yaitu satu contoh bukti ke masyarakat bahwa kita
sudah bukan geng yang dulu lagi Ya, gitu ya. dalam tanda kutip gitu kan. Ya itulah satu contoh bukti kita ke masyarakat untuk mengubah stigma, karena memang tidak dipungkiri tetap pasti tidak bisa lepas untuk Ya. stigma itu masih menempel di mata masyarakat. Cuman ya dengan adanya 4 alma mater ini ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit terkikis gitu pandangan jelek atau negatif terhadap kami gitu. Ya. Dengan kerja nyata mas, kerja nyata dari kita, dari Pak Almata, dan memang masyarakat memang butuh bukti kan. Ya. Ya. Maka ya sebenarnya kalau masyarakat jeli mereka bisa, karena tidak semua masyarakat memperhatikan Pak Almata. Tapi kalau ada tembusan kepada setiap pemimpin masyarakat, misalkan RT/RW, sekarang Pak Almata ini sekarang sudah gini, itu lebih bisa kena itu sebenarnya. Ya. Karena yang taunya adalah orang-orang yang memang aktif di organisasi saja. Misalkan organisasi yang lain di luar Pak Almata. Sekarang Kota Cimahi memang sudah ini. Terus misalkan dari Polres pasti tahu. Sekarang Cimahi ini sudah aman nih, sudah mulai kondusif Pak Almatnya, sudah oke. Tapi untuk kita bicara masyarakat, yaitu merubah stigma, masyarakat itu tidak semua memperhatikan. Betul tidak? Itu kan bukti real. Ya harusnya kalau ada kunjungan tembusan kepada setiap pemimpin warga atau RW atau apa, RW menyampaikan kepada masyarakat, itu lebih kena sebenarnya. Sebenarnya itu menurut saya sih. Kalau yang lainnya memang mereka semua juga monitor, walaupun mungkin dengan bergabungnya ini tuh ada yang merasa alhamdulillah, mungkin ada yang tidak, masyarakat itu kan tidak tahu. Dan kita cuma tetap aja mengokohkan hati lah, menurunkan ego semua supaya tujuan atau niat baik ini bisa terlaksana kan. Ibadah itu bukan hanya sholat saja mas. Benar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi merubah stigma, memperbaiki silaturahmi kan itu sebuah ibadah yang memang bisa dibilang jariah bukan apa? Terus pahalanya mudah-mudahan pahalanya jadi pahala jariah. Jariahnya apa sih? Ya itu. Ya mungkin ada tambahan ya Kak Anjar atau Mas Agung. Cukup mungkin dari tiap organisasi sih kita lebih kerja bakti, pembagian Iya. sembako ke masyarakat yang prasejahtera ya Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah memang ada pengawalan dari pihak kepolisian, tapi alhamdulillah itu saya nilai sebagai antisipasi. Anak yatim Iya, kan. iya betul. Santunan. Itu tuh kerjasama bareng. Iya. Yang barang ada, yang memang bareng masing-masing ada, ya. yang dari organisasi Iya, masing-masing iya, juga ada. ada. Pembagian Sebenarnya kursi udah roda. banyak sih emangnya kegiatan-kegiatan Iya. yang kita kolaborasi juga. Yang baru-baru kita sama XTC juga. Oh ya kemarin. Kemarin. Ajuan sama ETC bareng. Melakukan kegiatan Di support bulan Ramadan. sosial. Iya, kemarin. Tapi emang kalau ngikis stigma ini agak susah Pak, kalau di mata masyarakat ya. Dan kita dulu kan sempat masuk isu nasional ya di 2008 Iya. kan. Sampai RT, RW tiap gang itu menolak geng motor. Manduk kan? Ya. Benar itu mas. Karena Nah, benar. gimana? Ya benar. Itu makanya kita ngikis stigmanya itu agak susah di mata masyarakat karena dulu itu hampir setiap malam minggu pasti ada kejadian. Jumat, Sabtu, Minggu kejadian yang di ini, yang di itulah, yang di ini itulah pasti ada aja kan ya mungkin. Nah kita harapan saya itu mungkin harapan rekan-rekan semua juga dengan adanya 4 alma mater ini kejadian yang kayak kita dulu itu tidak dialami oleh adik-adik kita yang di organisasi sekarang lah Ya, Pak. amin. Jadi pahit kita dulu udahlah nggak usah di inilah, nggak usah, maksudnya mereka juga ngerasain Ya mengalami gitu, udah nggak usah. Makanya kita cobalah bentuk 4 alma mater ini biar mungkin lebih terorganisir emangnya. Ya Iya. benar. Ya kalau selama ini kan ketika ada satu keburukan sampai ke masyarakat cepat. Banget. Tapi Iya. ketika berbuat baik lambat untuk didengar. Lambat. Nah, Dan- artinya tadi saya menangkap dari teman-teman tadi, pengen pemerintah juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa 4 alma mater itu sudah berubah seperti ini, kan gitu. Ya. Nah, mungkin kita tidak harus menunggu pemerintah,
untuk menyampaikan kepada mungkin lewat KKJN channel juga bisa menyampaikan. Bisa. Sampaikan kami sekarang bukan yang dulu lagi gitu. Iya. Tapi lebih maksimal dengan ini apa? Dengan peran pemerintah. Karena memang mungkin rekan-rekan atau teman-teman sini juga merasa saat kita membuat domisili itu susahnya minta ampun. Masyarakat ngasih tanda tangan tuh wah susahnya minta ampun mas. Susah itu. Ya, maksudnya yang di kamar itu kayak contoh Kantor sekre, sekitarnya kantor sekitar ya mungkin itu agak salah satu agak masyarakat. dipersulit karena dengan image yang dulu gitu takutnya Dia dengan adanya kita di situ lingkungan mereka ada pun akan kericuhan. takut terganggu gitu. Itu Tapi dia. kita juga ngemaklumin ya, kan. Jadi kalau misalnya dulu kan anak-anak kita ini kalau misalnya kumpul hari Sabtu itu bisa sampai ratusan motor kan. Jadi emang gak sedikit. Mungkin itulah kekhawatiran warga masyarakat itu nanti datang banyak-banyak ngumpul-ngumpul gitu. Padahal kita sekarang udah jarang ngumpul-ngumpul ya. Ya, Bro, udah Paling kalau udah ada berbeda kegiatan. paradigmanya ya. Iya. ngumpul paling dia di situ atau nggak rolling atau apa enggak. Ya misalkan titik kumpul di situ ya sudah masing-masing di situ. Kalau bukan rolling kadang semua sudah terencana ya. Iya. Kita ketemu nanti jalan aja. Alhamdulillah sih sekarang lah. Kalau untuk menyampaikan kepada para anggotanya masing-masing punya metode atau punya cara gimana supaya kita jangan seperti saya dulu gitu, cara menyampaikannya gimana? Mungkin kita Beda-beda kayak. mungkin kita mengedukasi ya khususnya di saya sendiri ya di FTC mungkin kita mengedukasi generasi muda khususnya anggota-anggota saya gitu tidak bisa dengan secara keras mas mungkin perlahan step by step karena banyak yang mungkin didominasi mayoritas di antara 4 alma mater ini anak-anak muda yang masih Tapi ya mencari jati diri agak sulit untuk kita selalu kerasnya makanya kita alon-alon terus step by step ya mungkin dengan metode seperti itu sedikit-sedikit nyampe gitu ke teman-teman atau ke anggota-anggota di 4 alma mater ini gitu karena kalau untuk dengan dulu zamannya keras waktu kita ospek itu agak sekarang agak riskan mas gitu kalau dulu memang kita dengan acara adanya pembayatan seperti itu sangat Sekarang masih berlaku. ya mungkin saya kurang tahu ya mas ya kalau di masing-masing Di ekstensi sendiri kalau untuk DKS sendiri mungkin ya masih ada cuman untuk dengan metode yang berubah Beda, ya. bukan dengan yang dulu lagi Mungkin kita sangat- melakukan sangat pembayatan sanksinya secara dulu. fisik atau kita melakukan ya edukasi dikit itu ya supaya wawasan mereka pun bertambah gitu kan mungkin dengan cara seperti itu gitu mungkin ya kurang tahu ya Kang Aik hampir sama. Hampir sama Sama sih ya. sih, Pak. sama. Cuman mungkin kalau dulu ospek lebih ke ada Rasa musik ya, musik, mungkin rasa. sekarang lebih ke push up, ya kayak sekolah lah gitu kan. Jadi Jadi push santun. up, hari, santun lah. Ya. Biar sehat. Kalau dipikir-pikir buat apa ya dipukul-pukul jadi polisi enggak jadi enggak gitu lah. Tapi artinya dengan keberadaan 4 alma mater sekarang sudah merubah paradigma dan image bahwa sekarang bukan yang dulu lagi kan gitu. Yeah. Kita sudah berubah. Coba selama sudah terbentuknya alma mater pernah nggak satu kejadian yang melibatkan antar lembaga dan bagaimana untuk menyelesaikannya? Ada beberapa kali Pak kita ada selama dibentuk ini ada kayak dulu GBR sama Briges, Ya. saya juga pernah sama Monred. Biasanya kita lebih ke arah ke musyawarah Pak. Mediasi. Musyawarah, mediasi kalau misalnya emang dicari dulu nih akar masalahnya dari mana dan nanti barulah kita pikirkan bersama-sama misalnya korban butuh biaya rumah sakit atau gimana itu nanti kita berembuk ya biasa. satu sih mas intinya Lebih solusi. komunikasi Komunikasi lebih cepat gitu ya. Komunikasi. Jadi mengedepankan hukum ya, bukan otot lagi ya. Iya. Iya. Zamannya udah kayak semua gitu. sama mas di Urusan mata zaman. hukum nggak ada yang beda Ya, zamannya kan sekarang udah ini beda makanya saat kita ada gesekan kebetulan ya saya lebih ke anak-anak sekarang tuh zaman sudah beda tidak ada zaman yang kayak dulu kita mukul orang atau apa bacok orang nggak ada hukumnya kalau sekarang kan berat jadi memang harus dipertimbangkan lagi gitu.
nggak bisa kalau sekarang kamu emosi dengan si A, bantai atau apa, nggak bisa sekarang. Dan kamu tidak bisa menghindar dari hukum. Ya. Kalau dulu kan sudah, kalau udah pukul orang ya udah, jadi lebih dikasih pemahaman. Saat ada gesekan dengan kemarin pernah dengan GBN, saya kasih pemahaman kadang-kadang tidak bisa diam semua. Kalian ini tidak bisa. Karena apa? Saat kita beraksi, hukum pun akan beraksi. Kita mau apa? Betul tidak? Kita harus ingat yang di rumah. Di rumah tuh kan ada orang tua, ada keluarga ya. Maksudnya yang punya istri, anak, ada istrinya, ada anaknya menunggu. Yang belum menikah ada orang keluarganya, ada orang tuanya. Jadi lebih saya kasih pemahaman semua juga. Sampai kemarin juga saya kasih pemahaman terus. Jangan sampai lah ada sesuatu yang merugikan diri sendiri, yang merugikan keluarga. Intinya kan rekan juga sama pasti lah. Karena hukum ini kan sekarang sudah sangat ketat ya, sangat hebat gitu menangani hal-hal seperti itu. Itu mungkin edukasi yang selalu kita sampaikan kepada anggota kita di Bicarakan masing-masing anggota. Lebih ke mindsetnya ke depan supaya lebih ke berkarya mas, lebih ke berkarya Tapi maksudnya. emang harus dibudayakan mengedepankan hukum, Pak. Ya betul sekali, Harus dibudayakan. benar. Sahabat-sahabat KKJN, kalau kita berbicara atau menggali latar belakang keempat organisasi ini nggak akan selesai. Tetapi kita akan berbicara setelah teman-teman ini berubah, peran dari organisasi ini sendiri dan pemerintah sendiri kepada organisasi ini, coba kita juga akan gali sejauh mana kita sudah berubah. Pak alma mater yang dulu seram sekarang sudah mulai bijak, santun. Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah? Karena kan setelah anggota-anggota teman-teman semua ini berubah kan perlu mungkin berkarya tadi. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri apakah ada perhatian khusus atau tidak? Sedikit banyaknya ada, Pak, kayak mungkin kita dari Disnaker ada juga kayak kalau ada pelatihan apa anak-anak bisa kita masukin, yang putus sekolah kita data bisa kita sekolahin, ikut ujian persamaan gitu. Paket ini itu juga kan dari perannya pemerintah sendiri yang banyak program pemerintah. Salah satu bentuk. Mungkin yang lainnya Ya sama sih sebetulnya Pak, kita di 4 alma mater nih Pak sudah ya sedikit banyak memang sudah diperhatikan ya Pak oleh pemerintah, tapi Maksimal belum. ya itu dia betul Pak, maksimal belum. Kalau maksimal kan ukuran beda-beda. Ya, maksudnya kita Kalau berbicara maksimal Ya. maksimal di sini kan kita punya ini Anggota. mas, punya takaran lah. Ya. Harusnya sih gini gitu, tapi kan manusia tidak ada puas. Ya. Tapi minimal harusnya segini sih, harusnya gini gitu kan. Nah kalau memang program-program itu memang kayak Disnaker, Disperindal atau Disdi, itu memang program pemerintah yang memang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan kita. Ya karena kan kita dituntut kondusif, betul tidak? Kita harus kondusif, harus produktif. Ya ayo kita sama-sama dengan pemerintah. Tidak hanya mengandalkan kita ini. Ya kita juga bukan pengolahan berat ya. Karena semua di sini juga butuh sesuatu kan. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Kita nggak usah munafik lah. Betul tidak? Jadi kalau mau kondusif dan produktif ya kita harus kerja bareng, berpikir bareng. Ya wujudkan ayo kita sama-sama gitu. Jadi biar matching itu mas maksudnya. Dengan cara 4 alma mater ini membranding si 4 alma mater ini mas, packaging supaya tag NG pun dengan pemerintah ada ya, salah satunya mungkin ya kita dengan terbentuk ini di kota-kota lain sangat ya mempuji gitu kan, untuk kota Cimahi bisa seperti ini gitu kan ya, membawa nama kota Cimahi juga gitu kan ya, itulah branding kita gitu kan. Kalau sejauh ini dari Bakas Bang Ya, Dari itu pasti kesempatan itu bisa kan Ada yang mendukung lah, memberikan perhatian. supportnya gitu. Ada. Bagus lah, cuma Bagus, maksimal ya. Iya.
Dan memang ini sebenarnya kalau pemerintah jeli ya tidak menguasai amat, ini sesuatu yang memang sangat luar biasa karena di Indonesia belum ada ya yang menyatu seperti kita di Cimahi. Karena kita ini kota kecil mas, jadi gesekannya cepat, benarnya cepat, kondusifnya cepat, amburadulnya cepat gitu. Karena satu lingkupnya itu dekat. Di sini ETC, di sini GBR, di sini Brigade, di sini Monreker. Jadi kalau mau berantem itu cepet. Tapi kalau mau kondusif juga cepet. Dan itu sangat bisa mudah terlihat. Plus minus sebenarnya. Dan alhamdulillah dengan izin Yang Maha Kuasa kita di sini bisa seperti ini gitu. Bisa bersatu. Alhamdulillah saya dari dalam hati ya sangat alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi contoh, menjadi terukur buat yang lainnya juga. Setelah kita tadi yang sampaikan bahwa selama ini kan Pak Almamater fokus kepada Paksos ya, tapi ada satu hal yang informasi yang masuk kepada kami. Selain itu bahwa Pak Almamater ini juga fokus kepada kinerja pemerintah atau sebagai kontrol sosial. Nah selama ini kira-kira dalam pemandangan Pak Almamater, kira-kira bagaimana dengan kondisi pemerintah Kota Cimahi, bahkan sudah 3 kali berturut kena tertangkap KPK. Nah, kira-kira dalam pemandangan Pak Almamater bagaimana? Ya, mungkin saya sebagai masyarakat Kota Cimahi sangat-sangat sedih ya Mas ya mendengar prihatin juga ya terhadap kepemimpinan kita gitu kan, sampai hat-trick 3 kali gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya pemimpin kita yang lebih amanah, lebih amanah, lebih jujur, lebih bisa memajukan Kota Cimahi. Jangan harum di Kira-kira dampaknya apa ketika itu ketangkap, terjadi seperti itu, atau karena penyebabnya apa kira-kira dalam pemandangan investigasi teman-teman dari 4 Almamater? Gimana? Kenapa itu bisa terjadi? Apa? Misalnya sampai 3 kali tertangkap tadi, hat-trick tadi, atau karena dasarnya kira-kira apa yang selama ini ditangkap dari 4 Almamater? Ya itu masih sebenarnya mah kan juga. Oh enggak. Jadi agak sensitif soalnya. Ya ini mah sebenarnya agak inilah. Karena 4 Almamater bukan seperti yang dulu. Jadi intelektual dan sebagainya sekarang sudah secara pandangan saja. Ini opini pribadi aja. Opini masing-masing. Dan saya yakin 4 Almamater selama ini terjun ke lapangan dan menginvestigasi. Oke. Gini. Kalau saya lihat Indonesia ini punya sistem mas, ya 3 kali Cimahi kena KPK. Ya. Nah, kita ini orang Indonesia yang penuh dengan ragam bermacam-macam partai, Ya. politiknya banyak sekali. Ya. Nah, sedangkan itu bukan orang yang mempelajari masalah ilmu pemerintahan, ilmu politik, dia akan mengetahui kalau dia dalam partai, dalam satu kekuasaan, karena politik itu adalah kekuasaan. Ya. Ya. Di situ pasti ada lawannya, betul tidak? Dan kita tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Nah, kalau kita bicara bekerja maksimal sebuah kepemimpinan atau seorang pejabat publik, pejabat politik, bukan pejabat publik, ya mungkin semua juga sudah maksimal, betul tidak? Nah, kalau kita bicara amanah, takaran amanahnya sampai berapa persen? Dan itu terjadi ya mungkin sudah apa ya? Sudah bagiannya kali. Ya. Sudah memang harus kena. Kadang ya sebenarnya ini pemimpinnya tidak amanah nih misalkan, tapi dia nggak kena. Tapi saat pemimpin ini sebenarnya biasa-biasa saja kena. Kan kita persaingan politik. Hah? Karena persaingan politik. Ya mungkin kan. Ya karena kan politik itu kan kekuasaan biasanya. Nah, saat ini sudah bekerja benar, tapi tidak sepaham bisa gimana caranya gitu kan. Tapi kan walau alam ya. Terus memang maksudnya sistemnya yang salah gitu. Bukan. Ya bukan. Jadi karena sistemnya bisa juga, tapi memang personalnya juga bisa. Personalnya adalah pemimpin politiknya, pejabat politiknya. Karena dia merasa mungkin ya walau alam
Mungkin kita gitu juga kalau misalkan jadi seorang wali kota kita bicara Cimahi kan. Iya. Ya walau alam kita nanti akan punya ego yang tinggi atau apa enggak kita tahu karena kita punya kekuasaan di sana, kita punya kebijakan, khusus lah ini. Ya makanya baik lagi ke personalnya juga bukan karena ke sistemnya itu sendiri sebenarnya mah. Iya. Yang mudah-mudahan dengan kepemimpinan sekarang akan lebih tadi kata Kang Tile benar, mudah-mudahan lebih amanah, lebih baik dan bisa aman dan nyaman lah, kondusif semua. Tapi ketika sudah terjadi sampai 3 kali berturut, kira-kira dampaknya kepada luar Cimahi apa? Bukan dari luar Cimahi aja ya Pak, dari dalam Cimahi sendiri mungkin kita lebih tidak percaya ya Pak ya, udah 3 iya. kali nih kan. Cuman itu sebenarnya sebenarnya Pak itu kan human error ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya manajemen tidak bagus itu kalau nggak sistemnya yang error, orangnya yang error, ya personalnya yang error kan. Ini Ya. kan personal ya Pak, karena dia ada kesempatan dia memilih untuk melakukan. Jadi ya kalau menurut saya ya Pak, kalau opini saya gitu ya, mungkin pemimpin yang sekarang dan kedepannya lebih hati-hati aja lah. Nah itu hati-hati. Iya. Benar. Jangan sampai 4 kali kan, aduh. Wah gitu mas. Sekali kan malu-maluin ya Pak ya. 4 kali. 3 saja udah malu-maluin gitu. Aja udah, aduh udah. Ada yang mau nambahin? Ya mungkin kita melihatnya ini mas secara saya masyarakat awam Iya, ya, iya. mengenai politik gitu Iya. kan. Cuman ya bagaimanapun itu kan membawa nama kota Cimahi dampaknya sangat terasa untuk masyarakat. Terasa terdengar. Karena berbicara sosok leadership memang susah ya mas ya. Apalagi sosok leadership yang amanah, negarawan gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan nanti ataupun sekarang bisa menjadi lebih baik, bisa membawa kota Cimahi bermartabat. Intinya ya saya harap untuk kepemimpinan sekarang bagus, bermartabat dan menjunjung tinggi. Bagusnya bagus gimana? Oh apa kinerja sekarang? Kinerja kepemimpinan sekarang. Ya, artinya begini, GBR, Mermeker, BGS, eksisi saja mau berubah gitu kan. Pemerintah kenapa tidak harus lebih baik? Kan gitu. Ketika 4 alma mater ini sudah mau berubah untuk lebih baik, pemerintah juga harus lebih baik lagi, kan gitu. Iya. Nah, kira-kira dengan proses yang sudah ada ini, dengan pemerintahan yang baru, kira-kira dalam kacamata teman-teman sudah sejauh mana dengan target-target yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau sekarang misalnya PLT, Mungkin PLT sekarang. saya melihat dari segi leadership beliau kan backgroundnya militer ya mas ya. Ya. Mungkin pasti beliau mengedepankan disiplin karena saya tahu mungkin ya disiplin militer terkenal dengan disiplin ya. Mungkin nanti generasi muda khususnya kaum milenial di kota Cimahi lebih disiplin, kedepannya ya bisa Sejalan, seiring. bisa seiring dengan pemerintah kota Cimahi lebih baik gitu kan. Ya, iya. Karena ada kedisiplinan. ya itu kalau saya melihat secara pandangan dari Pak PLT sekarang. Selama ini kan kegiatannya selama 2 tahun. Bagaimana dalam penilaiannya Oh Pak PLT. PLT? Oh Kan sebentar lagi juga waktunya habis ya. Habis. Ya. Nah, kalau menurut saya Pak PLT itu bekerja sudah maksimal. Beliau sudah membuktikan kepada masyarakat Kota Cimahi walaupun dia masih sebagai seorang PLT karena belum definitif ya, semua dengan keterbatasan sebuah kebijakan yang akan diambil, tapi dia coba menjalankan secara maksimal karena apapun keputusan dia tidak bisa dia putuskan sendiri. Begini itu mas ya. Ya. Kalau menurut saya, kalau dulu zaman masih ada Pak Ajay itu kan sudah jelas Ya. mutlak di seorang wali kota kan. Nah karena sekarang PLT
ya berarti kan kebijakannya PLT, tapi berarti kan harus ada apa keputusan dari Kemendagri dan yang lain-lain gitu. Tapi ya kalau selama ini ya, kalau menurut saya dan rekan-rekan mungkin ya sudah menjalankan cukup maksimal. Ya mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan. Pak PLT juga harus lebih dan tetap amanah, karena hati-hati juga benar kata Kang Ajwar, itu memang poin juga. Ya mudah-mudahan beliau kalau misalkan memang mau mencalonkan kembali, ya insya Allah mungkin kami nanti kita juga diskusi, karena kalau selama itu pemimpinnya amanah baik ya kenapa tidak gitu kan. Kalau pemimpin itu jolim ya ngapain gitu kan, kita pilih, betul tidak? Iya, kalau memang sudah kita kan pasti masing-masing punya kajian mas, punya apa angka lah, penilaian. Ya. Oh ini kerja Berapa kira-kira nilainya? Oh kalau nilai kan pasti lah itu. Yang penting selama itu pemimpinnya baik, amanah, ya bukan pemimpin yang jolim, ya kenapa tidak gitu kan. Tapi bukannya kita kita ini apa aja belum, maksudnya tidak, karena kan cuman selama beliau itu baik, amanah, sudah kita lihat menjalankannya sudah semaksimal mungkin, ya kenapa tidak gitu maksudnya. Itu salah satu bentuk deskripsi ya tentang kepemimpinan sekarang mungkin ya Mas ya, dari kami Pak alma mater ini. Sama. Ada Ya, Pak, ada. banyak yang sama lah Pak. Ya, tadi kan dari awal Dan saya perhatikan kan menilai bagus semua. Iya. Kira-kira dalam pemandangan dari 4 alma mater kekurangannya apa sih? Atau kelemahannya apa sih? kekurangannya mungkin secara logika saya, opini pandangan saya, karena mungkin beliau bukan basic dari seorang politisi. bukan seorang politisi, bukan dari seorang eksekutif ya, maksudnya birokrat lah, seorang ASN misalkan, karena dia memang tadi basicnya adalah militer. Ya memang harus ada orang-orang yang memang dia sangat percaya gitu, tapi menguasai sistem kepemerintahan ini gitu. Yang mudah-mudahan orang-orang yang beliau pegang tuh orang-orang yang memang pas gitu mas, gitu. Karena kalau nanti kita lihat 2024 kita ngobrol berempat, ini ramai nih kayaknya pertempurannya. Begitu kan hanya Pak aja ramai ini. Jadi semua pada muncul sekarang. Ini menyalon. Wah. Kalau kemarin kan mereka juga mengukur mas. Pak Ajay kuat seorang wali kota. 4 alma mater udah punya calon? Hah? 4 alma mater udah punya calon? Ada apa? Punya calon? Calon untuk apa? Calon 2024. Calon yang diusung Ali Pak. Wah ya. Kelebihan atuh ya. Jauh teuing atuh naon. Kita doa kudu diamin. Amin. Tapi can waktuna teh. Ya, ramai lah nanti 2024 kayaknya pasti ramai. Mungkin tidak dipungkiri juga ya Mas ya, Ya. salah satu bukti konkret bahwa kita 4 alma mater ini bisa duduk di eksekutif apalagi di legislatif gitu Ya. kan. Ya mudah-mudahan kita tidak menampik ya, siapa tahu ya Mas ya, rezeki dari Allah. Kang Bisa. Ari atau Kang Ajwar, Kang Agung bisa salah satu duduk menjadi anggota DPRD kan. Amin. Kita tidak tahu peruntukan nasib kita seperti apa ya Mas ya. Allah sudah mengatur rezekinya masing-masing. Ya, benar. Atau tempat-tempatnya. Ya. Jadi biar lebih enak gitu mas, membenahinya lebih enak. Karena kita punya kebijakan, misalkan Kang Ajwar jadi Kang Ajwar punya kebijakan, lebih enak membenahi 4 alma mater ini dan yang lainnya. Mungkin Karena- kalau dari organisasi ya untuk semuanya ya Pak ya, dari 4 alma mater ini selama kepemimpinan beliau ini kita tidak, jadi kalau kita mau bertemu itu kita tidak ada batasan Pak. Jadi lebih gampang gitu Pak, ini anak muda, 4 ini anak muda semua mau bertemu, oh silakan, welcome, diajak ngobrol, kita diskusi bareng. Malah sempat kita pernah mau buat, teman belum dieksekusi ya, mungkin dalam waktu dekat ini Pak, yang di Cimindi ya, Cibubur. yang di Cimindi itu yang ada dulu ada yang meninggal itu loh Pak, masuk Ya. Bawa arus. yang ke bawah arus. Ya. Itu tadinya kita mau ngelas bareng di situ sama Pak PLT juga ikut Ngelewat. ngelas di situ. Nah pulangnya kita ngelewat. Tapi saya potong Kang Aswar pas banget sama pengertian ya.
Gimana? Enggak juga sih Mas. Enggak juga ya, karena emang Personal. kenyataannya kayak gitu. Personal. Ya, Ya, ini ini kalau personal saya idola ke karena mungkin saya banyak di keluarga saya TNI. berlatar belakang TNI kali Pak ya. Jadi mungkin ya saya ada idola mungkin ke beliau gitu. Ya sama ya. Iya, betul. Ya kan gini Mas. Kalau orang sudah baik, maksudnya kita balas dengan kejahatan kan nggak lucu artinya. Nggak Jadi, apa-apa. jadi gini loh Pak ya. Jadi selama saya duduk di kota Cimahi Pak ya. Saya tinggal lahir di kota Cimahi Pak. Ya. Tapi saya kadang mau minta nih organisasi saya ngefasilitasi ke eksekutif, saya jarang itu terjadi. Baru beliau inilah yang nerima kita. Saya lah khususnya ya, bukan kita nggak tahu, mungkin Ari dari dulu diterima kali ya. Kalau saya agak susah Pak. Apa Saya mah untuk semua. Kan Saya- kamu tadi bilangnya kok gitu. Oh berarti dia pernah Pak. Kalau saya dulu kalau Saya menurut untuk saya semua. kurang difasilitasi Pak, karena Oh, kita gitu. susah bertemu. Sama Karena ini dirasakan? mudah Sama. semua loh. Dulu Kalau- memang susah Pak. Kalau saya ada cerita juga sih Mas di situ. Sama beliau. Enggak, sama yang sebelumnya. Sama kalau alhamdulillah untuk yang sekarang mah Lebih mudah. lebih mudah. Kalau yang sebelumnya agak sulit juga. Kadang surat audiensi nggak dijawab. Oh gitu. Yang itu mah briges aja gitu. Mungkin. Nggak tahu juga Kak. Kalau saya Pak sebenarnya bergerak berpikir untuk semua, tidak untuk organisasi saya Pribadi. pribadi enggak lah, terlalu egois kalau begitu. Karena kita udah jelas wadahnya jelas Pak. Tapi artinya dengan obrolan kita saat malam hari ini bahwa dari latar belakang pemerintahan kita sudah masuk setengah dalam ya. Belum tuntas ya, Pak, ya. Adanya perubahan-perubahan Kota Cimahi setelah kepemimpinan beliau, teman-teman bisa merasakan. Iya. Nah, kira-kira apa namanya pekerjaan beliau yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang itu kira-kira pembangunan apa? Yang Pembangunan Infrastruktur juga jelas kok. Infrastruktur jelas. Program-programnya memang sebelum itu kan mungkin program bersama ya waktu Ya. zaman dengan Pak Ajay. Iya. Ya. Dan sekarang di kepemimpinan Pak Atiana di saat Terlaksana. menjabat PLT ya terlaksana. Yang harus kita mungkin sampai untuk tahun depan juga mungkin beliau sudah ada planning ya mengusulkan apa-apa dan itu memang harus kita bantu supaya apa yang beliau rencanakan itu bisa terwujud Mas. Gitu. Dan untuk kedepannya sih saya berharap ini itu 2024 itu ada ya pasti ada insya Allah ada pemilihan lagi wali kota dan wakil wali kota. Ya mudah-mudahan mereka pas itu orang-orang yang terpilih bisa sejalan gitu. Wali kota dan wali wakil itu sejalan karena kita tidak usah berpikir, kita tidak usah ngomong di belakang. Banyak sekali kota kabupaten yang begitu jadi tidak sejalan dan dipecah. Dan mudah-mudahan nanti di kota Cimahi ini sejalan. peran empat alma mater. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngawal gitu kan. Beriringan. Ya, beriringan kita ingetin terus gini. Jadi pemimpin tetap aja gini. Mereka mau 2 periode juga alhamdulillah ya benar nggak? Ya, maksudnya kalau berbicara 2024 siapapun yang terpilih ya intinya jangan lupa terhadap kami Mas. Itu benar. dan siapapun yang terpilih juga Siapapun pasti yang kami terpilih. dukung dan dia kan menjadi Pemerintahan yang sah. pemerintahan yang sah lah, pasti kami dukung. Jangan sampaikan kepada saya, sampaikan kepada. Oh iya. Ya siapapun nanti yang Lupa saya terpilih. dengan kamera. Siapapun nanti yang terpilih ya memang kita harus dukung karena kita maaf ya begitu Pak Jaya kena bukannya kita ini enggak tapi kita harus profesional secara organisasi profesional secara pemerintahan. Begitu beliau menjadi VRT ya sudah kita dukung programnya karena ini untuk Cimahi Ya. untuk kota Cimahi kenapa tidak kita dorong bareng-bareng supaya apa yang direncanakan beliau yang kita tidak tahu karena kita tidak tahu. Kita tahu kebaikan beliau yang terjadi misalkan untuk kota Cimahi ini, tapi kan jauh-jauh di dalam hatinya kan kita tidak tahu. Selama kita tidak terlihat baik, ya sudah kita dorong.
itu kan memang seharusnya profesional berorganisasi gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya Pak nanti anak mencalonkan lagi ya insya Allah kalau bicara ya belum, tapi kita insya Allah karena selama ini tidak ada masalah ya. Baik. Selama beliau ini kan dia mendukung kita mendukung gitu. juga. Dan terus kan kita berangkatnya dari geng motor loh Pak ya. Hmm. Jadi kan orang agak nggak benar ini mah nggak benar, tapi beliau tangannya terbuka gitu nyambut kita, itu udah syukur lah kalau kata saya, berarti saya itu khususnya GBR nih Pak ya diakui. Jadi saya udah LSM diakui sama beliau di Rangkul. Gitu. Mungkin yang lainnya juga gitu kan, kita Ya, susah ya betul. ngegigit stigma itu kan. Ya intinya semua sama sih Mas ya. Membuka Kayak diri. Anwar, Agung, Hari, saya ingin Cimahi lebih baik. Amin. Itu Amin, saja. amin, amin, amin. Lebih agamis ya. Mungkin ya masyarakat Kota Cimahi seperti itu, ingin menjadi Cimahi yang lebih baik, Amin. lebih produktif, lebih unggul. Amin. Mudah-mudahan nanti di sini ada yang jadi wali kota lah. Sembilannya. Kode udah ada kodenya itu. Ajuan Kang Tio itu. Oke, mungkin Satu. kalau kita berbicara semakin lama semakin asik ya. Tapi waktu yang membatasi Iya. obrolan kita. Kalau kita habiskan sekarang, besok nggak ada pertemuan lagi dah. Selalu ada pertemuan. Iya. Di situ di mana ada pertemuan pasti ada cerita. Ya penting Mas ya, mungkin rekan-rekan sini-sini Sahabat-sahabat KKJN. ya buat sahabat-sahabat KKJN, mungkin kami di sini rekan-rekan, buat pemerintah juga kita tetap minta tolong perhatikan kami ya, tolong perhatikan kami 4 Alamater ini, karena kita ini bisa menjaga stabilitas sosial dan stabilitas politik di Kota Cimahi sebenarnya. Jadi kita tidak bodoh di sini, asli kita tidak bodoh. Kalau kita untuk menyerang pemerintah gampang sebenarnya, tapi kita tidak seperti itu. Ya saya cuma mewakili teman-teman, kita semua dorong. Ya mudah-mudahan semakin bertambahnya waktu, pemerintah lebih merespon sangat baik gitu kepada 4 Alamater. Karena itu semua bukan buat kita berempat di sini, buat semua, dari mulai kepengurusan ke anggota, kesejahteraan, biar anak-anak juga akan merasa malu, segan dengan pemerintah. Oh sekarang kita sudah diperhatikan, kenapa kita harus buat onar terus? Pemerintah kok sudah welcome, gitu. Mudah-mudahan ini menjadi dikaji juga oleh pemerintah Kota Cimahi, gitu. Mungkin gitu dari saya pribadi ya. Yang mudah-mudahan kedepannya semuanya akan jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Karena ini buat Cimahi. Menambahkan lagi untuk closing. Cukup belum? Ya sahabat-sahabat KKJN ya, inilah salah satu bentuk konkret kami gitu, bisa duduk bareng-bareng di sini. Ini salah satu bentuk bukti konkret kami gitu untuk Kota Cimahi, bukan untuk kita pribadi, untuk bukan kepentingan organisasi kami masing-masing, untuk Kota Cimahi. Ya, tuh. Supaya Cimahi menjadi kota yang kondusif, menjaga Kaptipmas pun siap. Ya mungkin itu saja yang saya bisa ucapkan. Maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata Ya. atau ada yang Ya, perkataan kami yang kurang berkenan berkenan. ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak luput dari salah dan hilaf kan sih. Salah dan dosa. Salah dan dosa. Ada tambahan dari Kak Aswan? Udah sih kalau saya cukup. Ya berdoa aja lah untuk Kota Cimahi, semoga lebih baik lah. Amin. Apapun, dalam hal apapun lebih baik Kota Cimahi. Satu kata juga dari KKJN, ucapan terima kasih bagi teman-teman alma mater sudah bersedia berkunjung kepada kantor KKJN. Sama-sama Mas, sama-sama. Mudah-mudahan ini disaksikan oleh orang banyak dan banyak sekali bisa menjadi muncul satu kemanfaatan gitu. Dengan adanya channel KKJN juga, dengan adanya pertemuan ini Mas. Gitu. Mungkin nanti ke depannya
ada cendera mata ya dari kita ya untuk ke KJN. Ditunggu itu. Dari 4 alma mater itu ada cendera mata untuk ke KJN. Mantap itu. Itu disaksikan teman-teman itu. Oke, cukup ada tambahan. Ada nih cendera mata Mas. Oke, Ya, cukup. cukup. Ya, kita ucapkan terima kasih aja buat Pak Wahyudi sama kawan-kawan KKJN telah menerima kita di sini, Pak. Ya benar. Oke, sahabat-sahabat KKJN, obrolan kita saat malam hari ini cukup menarik meskipun belum tuntas. Next waktu dekat kita juga masih akan menyampaikan beberapa informasi tentang 4 alma mater dan program-programnya. Dan saat malam hari ini kita akhiri kegiatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Siap.